Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan saat ini sedang mengembangkan fasilitas, salah satunya meremajakan gedung. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembangkan perpustakaan berbasis transformasi dan inklusi sosial. Gedung Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang diremajakan. Hal ini dilakukan karena perpustakaan memiliki peranan penting dalam memberikan akses literasi bagi masyarakat, serta menjadi pusat referensi bagi akademisi, peneliti, dan lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan Fitriana mengatakan, upaya pengembangan perpustakaan sudah dilakukan dan masih tahap pengerjaan. Pengembangan fasilitas ini juga didukung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Duta Literasi Sumatera Selatan Haja Percalean Puri. Bahkan sambung dia, saat ini perpustakaan milik Pemprov Sumsel tersebut sedang menuju perpustakaan berbasis transformasi dan inklusi sosial, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana pengembangan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, juga oleh Duta Literasi kita, Ibu Perca Lianpuri, bahwasanya perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini sudah saatnya untuk dibangun, ya, dikembangkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Karena kita levelnya provinsi, jadi tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan ini. Karena kondisi yang saat ini ada memang sudah sangat tidak layak lagi, sehingga kami juga kurang maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh, kata Fitriana, gedung perpustakaan ini nantinya akan memiliki 5 lantai. Dalam setiap lantai akan memiliki bidang berbeda, seperti bidang pelayanan, bidang deposit, bidang pelestarian, bidang pengolahan, dan satu lantai lagi dikhususkan untuk komunitas. Apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Gubernur, Duta Literasi, dan cita-cita dari kami semua pegawai Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat Sumatera Selatan, menginginkan perpustakaan yang representatif untuk Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah, mohon doanya dapat bisa diwujudkan. Rencananya 5 lantai. Yang pasti kita ada 4 bidang, ya, bidang layanan, bidang deposit, pengolahan, kemudian bidang pelestarian, 4 tadi, ya, dan 1 sekretariat. Insya Allah masing-masing lantai itu memiliki peruntukan sesuai dengan peruntukannya, dan juga di sana nanti akan kita buat tempat untuk masyarakat dan juga komunitas untuk melakukan aktivitasnya. Jadi perpustakaan ke depan, mulai saat ini dan ke depan, peruntukannya itu adalah perpustakaan yang berbasis transformasi, yang berbasis inklusi sosial. Artinya tidak hanya sebagai tempat membaca, tapi perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Reporter Sri Depi, juru kamera Ahadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, Bupati Lahat Ciujang bersama unsur Porkopimda meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik. Sebelumnya vaksinasi sudah dilakukan kepada beberapa unsur seperti kepala daerah, Porkopimda, dan tenaga kesehatan. Sejumlah pelayanan publik mulai dari anggota DPRD, TNI, Polri, pendidik, pedagang, ASN hingga wartawan mulai mengikuti vaksinasi tahap kedua. Kegiatan vaksinasi ini sendiri rencana akan dilakukan hingga tanggal 18 Maret dengan sasaran 2.513 dosis vaksin Sinovac. Bupati Lahat Ciujang mengatakan, pelaksanaan vaksin tahap pertama yang diikuti kepala daerah, Forkompinda, dan tenaga kesehatan sudah selesai pada 1 Februari kemarin. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama berjalan sangat baik dengan capaian sasaran hingga 119,57%. Kegiatan vaksinasi ini dinilai sangat penting karena jumlah kasus positif COVID-19 sendiri mencapai 600 orang, sehingga Kabupaten Lahat masuk kategori zona kuning. Pencapaian kabupaten luar biasa ini berkat kerjasama semua dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, Pengadilan, Ketua DPR, dan seluruh PD dan teman-teman wartawan media juga yang kita bersatu untuk mencegah melawan COVID-19 ini. Insya Allah kita bersatu, kita berjalan, sosialisasi terus bawa dari Dandim, Kapolres, dan Kajari, terus membagikan masker, terus kasih sosialisasi ke tempat-tempat kerumunan supaya kita menjauhi kerumunan dulu, tetap kita jaga 3M. Insya Allah Kabupaten Lahat akan
terhindar dari COVID-19. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lahat, Lidiawati Ciujang mengaku tidak mengalami kendala setelah disuntik vaksin. Meski sudah divaksin, dia pun mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Reporter dan juru kamera, Bernard, palpres.com. Tim penggerak PKK Kabupaten Empalawang ikut berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Usaha inisiatif ini dilakukan karena jumlah penyintas COVID-19 cenderung bertambah. Terakhir jumlah kasus positif COVID-19 di Empalawang mencapai 63 kasus. Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 menjadi perhatian khusus dari pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Empalawang. Upaya pencegahan virus tersebut menjadi bagian dari 10 topik program PKK tahun ini. Ketua TP PKK Empalawang, Haja Happy Safriani Jonci menjelaskan, penanganan penyebaran COVID-19 dibahas dalam rapat konsolidasi antar kecamatan. Ada beberapa kegiatan dalam penanganan COVID-19 seperti mengedukasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, mengimbau masyarakat untuk membiasakan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menyiapkan hand sanitizer, dan menghindari jabat tangan atau kontak fisik. Apa saja kegiatan tim penggerak PKK di seluruh Kabupaten Empalawang, di seluruh kecamatan yang berhubungan dengan COVID, baik itu dalam pencegahan maupun dalam penanganan wabah yang melanda seluruh dunia. Jadi memang difokuskan lakonnya tentang COVID, tentang kegiatan PKK yang berhubungan dengan COVID dan membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 di Kabupaten. Reporter dan juru kamera, Eko Wahyudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Fakultas Adab dan Humaniora melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam Senin kemarin. Kerjasama ini dilakukan sebagai wujud dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan kerjasama Memorandum of Agreement dilakukan oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora atau PAHUM, Dr. Endang Rohmiatun M.Hum dengan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama, RM Pawasdiraja SHMKN. Acara pengembangan kerjasama kelembagaan PAHUM UIN Raden Patah Palembang ini sekaligus tasyarukan Harla PAHUM ke-23 tahun 2021 diselenggarakan di Aula PAHUM UIN Raden Patah Palembang Senin kemarin. Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Pawasdiraja mengapresiasi kerjasama tersebut yang dinilainya sangat bermanfaat dan positif. Kerjasama ini terkait penelitian yang nanti akan dilakukan pihak UIN Raden Patah di Kesultanan Palembang Darussalam. Sementara Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Patah Palembang, Dr. Haja Hamidah MAG mewakili Rektor mengatakan, dengan usia yang cukup matang, PAHUM dapat mewujudkan keunggulan-keunggulannya, antara lain Prodi Bahasa dan Sastra Arab yang sudah berhasil meraih akreditasi A. Sedangkan Dekan PAHUM UIN Raden Patah, Dr. Endang Rohmiatun M.Hum menjelaskan, pengembangan kerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam yang diikat MOA sebagai wujud mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti bidang pendidikan, kata Endang, beberapa kegiatan sebetulnya sudah dilakukan, namun belum ada payung hukum. Sehingga dengan penandatanganan MOA akan makin mempererat kerjasama. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.